Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan semua, kita akan melanjutkan kepada materi perkuliahan grafis media untuk software Adobe Illustrator. Kemarin kita sudah belajar Adobe Photoshop dan kita akan melanjutkan ke segmen berikutnya. Oke, silahkan buka Adobe Illustratornya. Setelah terbuka, kemudian kita ke menu bar. Selanjutnya kita untuk new document atau Ctrl N. Oke, ini menu new dokumennya sama seperti Photoshop. Dia ada save, mobile, kemudian web, print, film, video, art, and illustration. Kemudian silahkan pilih menu print di sini. Kemudian pilih A4. Oke. Kemudian di samping ini ada panel untuk nama filenya. Silahkan diberi nama. Kemudian di bawahnya ada ukuran lebar, ada ukuran tinggi. Kemudian untuk jenis ukurannya silahkan pilih sentimeter. Kalau untuk print kita harus memakai sentimeter. Namun kalau kita untuk dipakai untuk sosial media silahkan pakai pixel ini. Oke, selanjutnya di samping ini ada orientasinya. Bisa kita pilih portrait atau landscape. Dan kemudian di sini ada jumlah artboard-nya. Mau 1, 2, 3, 4, 5, terserah. Tapi untuk saat ini kita pilih satu saja. Selanjutnya untuk color mode, silakan pilih RGB. Untuk settingan yang lebih kompleks lagi, kita pun bisa klik more setting ini. Maka akan tampilannya seperti ini. Ini jenis ukurannya, jenis printnya, kemudian ini RGB, dan pastikan satu hal yang harus dipastikan, raster efeknya harus 300 ppi. Oke, silakan kita klik create dokumennya. Oke, akan tampil seperti ini. Untuk pengenalan user interface-nya tidak terlalu jauh berbeda dengan Photoshop ya. Jadi di atas ini ada menu bar. Menu bar ini terdiri dari file, edit, object, type, dan lain-lainnya. Di bawah menu bar ada option bar untuk opsional objek-objek atau efek-efek yang kita buat. Selanjutnya di samping paling kiri ini yang sudah kita ketahui ini namanya toolbar. Tetap hampir sama juga nama dan shortcutnya dengan ada Photoshop ya. Jadi di sini ada selection tool gitu, direct selection tool, type tool, pen tool, rectangle tool, dan banyak lainnya. Kemudian di samping paling kanan ini ada panel bar ya, atau dock, bisa juga namanya dock. Kemudian yang pasti di tengah ini namanya artboard yang putih ini. Jadi ini adalah lembar kerja kita. Oke, akan kita mulai saja. Pertama-tama, materi yang akan kita pelajari adalah bagaimana membuat shaping atau objek. Pertama-tama untuk membuat shaping, kita akan memulai dengan rectangle tool. Oke, satu kita buat kotak seperti ini ya. Kalau kita ingin mengubah bentuknya sama seperti Photoshop, diklik kanan kemudian pilih ellipse tool. Jangan lupa khusus untuk ellipse tekan shift agar dia proporsional ya. Oke, kita atur. Bagaimana jika kita ingin merubah warna? Saat ini warna fill-nya atau warna objeknya ini adalah warna putih, kemudian stroke atau garis luarnya ini adalah warna hitam. Silahkan diseleksi,
Kemudian di toolbar dia ada icon seperti ini, yang paling kiri ini fill, kemudian yang di bawah ini sebelah kanan ini adalah stroke-nya. Untuk mengubah warna pertama-tama kita klik 2 kali fill-nya. Selanjutnya silakan pilih warna. Dan oke. Oke. Di sini stroke-nya masih warna hitam ya. Jika kita ingin merubah besar atau kecilnya stroke, bisa di option bar. Contohnya seperti ini. Sini ada stroke, kemudian di sini ada tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Kita klik yang tanda yang ke atas ya. Maka stroke-nya akan membesar. Untuk menghilangkan stroke juga sangat simpel di Adobe Illustrator ini. Misalnya seperti ini. Klik untuk icon stroke-nya sampai icon stroke-nya ini berada di atas icon fill ini. Nah, setelah ini terjadi, di bawah ini ada tanda merah diagonal. Kita klik, maka stroke-nya akan hilang. Nah, namun, jika kita hanya ingin stroke-nya saja, maka klik icon fill, pastikan di atas, kemudian tekan icon none. Nah, maka dia akan hilang isi dari objeknya, warnanya ya. Oke, kita hilangkan stroke-nya dulu. Kemudian yang ellipse juga, yang circle juga. Kita rubah warna, kita hilangkan stroke-nya. Kemudian kita rubah warnanya. Oke. Jadi, kita sudah memiliki dua objek ya. Kalau di Adobe Illustrator ini kita tidak perlu memainkan layer. Layer ada di sini ya. Bisa kita mainkan namun saat ini belum perlu. Nah, kalau kita tidak bermain dengan layer, bagaimana menentukan objek di atas dan di bawah? Misalnya persegi ini ingin kita jadikan dia di atas lingkaran ini. Contohnya sangat simpel. Klik kanan, silakan diseleksi, kemudian klik kanan, kemudian arrange, bring to front. Maka dia akan langsung ke depan. Kemudian kalau saya ingin kembali ke belakang, bisa klik kanan, kemudian arrange, send to back. Oke. Jadi seperti itu. Untuk di Illustrator ini, objek juga sangat gampang dimodifikasi ya. Contohnya seperti ini. Kita seleksi kotak ini, di sini ada titik-titik. Oke, di keempat sudut ada titik. Kemudian kita klik kiri tahan, kemudian kita tarik. Oke. Akan langsung menjadi rounded. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kelebihan dari Illustrator ini juga ada pada Direct Selection Tool. Contohnya seperti ini. Kita klik Direct Selection Tool atau tekan A untuk shortcutnya. Kemudian kita seleksi untuk objeknya. Di sudut-sudut ini ada poin-poin sudut. Kemudian bisa kita klik. Kemudian diklik. Klik kiri, tahan, kemudian tarik. Akan menjadi seperti ini. Bisa kita rubah bentuk semau kita. Dan bisa juga seperti ini ya. Kita klik untuk
poin yang akan kita gunakan. Kemudian ada poin titik-titik untuk roundednya. Diklik tahan, klik kiri, kemudian tarik. Oke, jadi seperti itu ya kegunaannya. Sangat simple. Kemudian untuk objek juga bisa kita mainkan ya untuk menjadi sebuah objek lainnya yang menarik. Oke, misalnya seperti ini. Nah, kita pilih direct selection tool dan klik poin yang paling ujung. Kemudian saya tarik poinnya. Klik lagi. Oke. Kalau untuk di Illustrator juga sangat gampang untuk mengcopy paste ya. Tinggal di select, tekan Ctrl C, kemudian tekan Ctrl V. Oke. Kemudian bisa kita rotate, pergi setelah terseleksi kita ke ujung seleksi objek ini, lalu bisa kita putar. Jangan lupa tekan Shift agar dia proporsional. Untuk meresize juga bisa seperti ini. Kita seleksi semuanya atau per objek. Kemudian di ujung diagonal poin seleksi ini, kita arahkan kursor ke sini, kemudian tarik. Dan jangan lupa tekan Shift agar proporsional. Kita gunakan direct selection tool. Oke. Kemudian bisa kita rubah warnanya. Seperti ini ya. Oke, di sini terbagi beberapa objek. Untuk membuatnya menjadi satu objek, bisa kita gunakan group. Kita seleksi semuanya. Klik kanan, kemudian pilih group. Atau bisa juga dengan shortcut Ctrl G. Nah, kemudian dia akan menjadi grup. Bagaimana untuk melepaskan objek dari grup? Sama seperti tadi juga, klik kanan, kemudian pilih ungroup. Oke, dia akan berpisah kembali ya. Silakan dieksplor dalam membuat objek dengan shape. Oke. Inilah salah satu teknik dan trik yang bisa kita lakukan di Adobe Illustrator untuk membuat
objek yang sederhana ataupun yang rumit sekalipun. Oke, sampai di sini, untuk materi hari ini silakan dipelajari dan dieksplor, metode-metode yang saya ajarkan tadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.